wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik-baik semua nih kan? Mungkin ada yang kurang sehat atau nggak ada kan? Oh, ngantuk ya. Karena udah malam juga. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena teman-teman mau untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini pada malam hari ini gitu. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu. Teman-teman, adakah yang ingin memimpin doa? Boleh ya, Bang. Sebelum kita memulai acara depannya, mari kita berdoa dulu. Sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman udah pernah belum mengikuti bimbingan kelompok atau yang disingkat dengan BKP ini? Belum? Oh, belum semua ya? Baik, mungkin karena ini perdana ya, jadi teman-teman ini bertanya-tanya apa sih bimbingan kelompok itu gitu kan. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang kegiatannya itu untuk diskusi ataupun membahas topik-topik atau tertentu dan tema-tema tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan dinamika kelompok gitu. Nah, tujuannya itu supaya teman-teman itu bisa saling akrab satu sama lain, terus bisa berani berpendapat, mengungkapkan ide, saran, tanggapan gitu di depan teman-teman semua. Nah, gitu. Lalu gimana sih cara pelaksanaannya gitu kan? Cara pelaksanaannya itu teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa berpendapat secara terbuka gitu kan, menghargai kalau ada yang lagi berbicara jangan disela gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tunjuk tangan, ada yang mau mengajukan pendapat gitu, teman-teman bisa tunjuk tangan, saya mau ini gitu. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas teman-teman atau prinsip-prinsip yang harus teman-teman pegang. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini teman-teman itu diharapkan terbuka untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, tanggapan kalian. Lalu yang kedua ada asas kenormatifan. Jadi teman-teman itu harus sopan gitu kalau misalnya mau menanggapi saya atau menanggapi teman-teman yang lain, kalian mungkin tunjuk tangan atau apa gitu, tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Nah, lalu ada asas kesukarelaan. Nah, di situ teman-teman itu diharapkan sukarela gitu kan. Jadi teman-teman itu sukarela untuk mengikuti ini sampai selesai, sukarela untuk mengungkapkan pendapat tanpa dipaksa oleh siapapun. Nah, lalu ada asas kekinian. Nah, jadi kekinian ini kita ini membahas topik-topik atau isu-isu yang kekinian di teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini teman-teman, asas kerahasiaan itu jadi kalau misalnya di sini ada rahasia atau ada hal-hal yang sifatnya pribadi, nah diharapkan teman-teman itu bisa menjaga ini gitu untuk bimbingan kita saja yang tahu, jangan ada dari luar sini yang tahu gitu ya teman-teman. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham gitu, boleh ditanyakan? Pas, oke. Dia masih kaku kali ya. Coba kita games dulu lah ya. Games ini, jadi dia kayak bola panas. Kita panas ya kita bilang ya. Jadi nanti ini misalnya saya bilang kan, di sini kita ngasih tahu nama kita sama hobi kita, gitu kan. Jadi misalnya saya nih, nanti saya lempar ke sembarang orang. Nanti yang menerima ini tuh harus memberitahu nama sama hobi dia. Nah, misalnya nih contoh, saya Vika, hobi saya membaca misalnya. Hobi saya mancing. Dia nanti saya Main apa? main. Oh iya. Saya Paris, hobi saya Sport. Oh, olahraga ya, boleh. Udah kan tes apa udah? Saya Farisa, hobi saya membaca. Oke. lihat nih. Mana?
saya drakor. Bagus judulnya. Oh, drakor. Kalau saya tidur. Terima kasih. Oke. Oh itu Udah. Nggak apa-apa, langsung aja. Oh, ini briefing. Iya. Kalau briefingnya kan semua, terus ya kayak langsung aja dikembalikan ke saya. Oke ya. Ulang ya. Jadi gitu teman-teman udah tahu kan cara kerja ininya. Tahu. Oke, nanti ingat ya teman-teman hobi teman yang ini apa, yang ini apa, dan saya bakal tanya teman ini tadi hobinya apa nih gitu. Oke, biar lebih akrab kali ya. Mancing. Oke ya. Saya Vika, hobi saya membaca. saya tanya hobi saya. Saya menyulam. Saya Pak, saya Dian, sebelum hobi. Saya Farisa, hobi saya bermain game. Saya basket. Oke. Nah, buat kakak ini nih, kakak ini tadi hobinya apa? Menyulam, mancing. Iya benar kak. Oke benar. Tepuk tangan. Ya bapak banget. Nah, jadi di sini teman-teman kita masuk ke topik ya. Jadi karena saya ini ngambil topik tugas, jadi topik tugas itu berarti saya yang memilih topiknya. Jadi saya ambil topik manajemen waktu. Nah, teman-teman ini ada yang tahu nggak manajemen waktu itu seperti apa? Mungkin ada yang udah tahu. Oh, boleh kakak? Mungkin manajemen waktu itu kita mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan kita. Nah, misalnya nih, kita mau ngerjain tugas. Nah, kita tuh menentukan waktu untuk mengerjakan tugas kita itu kapan dan selesainya kapan. Jadi ibaratnya itu kita kayak bikin rundown gitu. Oh, jadi kita seperti cara kita mengelola waktu, gimana kita mau ngerjain apa, seperti itu ya. Oh, jadi ada tambahan mungkin abang? Oh, nggak ada. Oke, terima kasih. Nah, terus menurut teman-teman nih, kenapa sih topik ini penting gitu untuk dibahas? Ada yang mungkin memberi tanggapan? Oh, boleh kakak, aktif banget ya. Oke. Mungkin memang manajemen waktu ini sangat penting agar bisa menjadikan kita menjadi disiplin dan kita tanggung jawab juga terhadap tugas-tugas kita. Nah, jadi memang nih manajemen waktu ini sangat-sangat penting sekali, dan kalau ada tempat-tempat yang manajemen waktunya yang kurang baik segera diperbaiki karena itu sangat penting untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Oke. Berarti menurut kakak ini penting karena kita bisa mendisiplinkan waktu kita gitu lebih baik lagi, seperti itu ya kak. Nah, lalu ada tuh kan tadi udah tahu kan kenapa penting. Terus kenapa sih ada nggak sih faktor penyebab kenapa teman-teman itu susah gitu memanajemen waktu? Ada yang ingin memberi tanggapan? Saya. Oh boleh kak Siska. Baik, mungkin faktor-faktornya itu karena kita suka nunda-nunda ya, mager. Oh, suka iya. ya, mager. Kayak misalnya dikasih tugas, deadline-nya masih lama, alah nanti aja lah, lama lagi nya. Terima kasih. Oh jadi kita tuh sering nunda-nunda kayak karena masih banyak waktu menurut kita gitu kan. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oh boleh abang. Sebenarnya kita gitu. Gak apa. Ini kayak faktor kenapa nggak bisa. Itu terkait dengan diri sendiri. Benar-benar. Kalau orang yang kebanyakan main, dia pasti nggak akan lupa gitu waktunya. Jadi menyuarakan 24 jam bagi 3, 8 jam kerja, 8 jam ini tidur, 8 jam belajar. Itulah waktu yang disiplin dan cocok. Oh iya, mantap. Jadi menurut abang ini dari diri kita sendiri yang tidak bisa memanajemennya, dan itu mungkin menurut abang tidak bisa berubah gitu. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi tambahan teman-teman? Oke, cukup. Nah,
Lalu apa sih dampaknya kalau misalnya kita tidak segera memperbaiki cara kita mengelola waktu tersebut? Nah, ada mungkin tanggapan dari teman-teman? Dampak yang ditimbulkan gitu kalau misalnya kita tuh nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Saya Oh, boleh. mungkin dampaknya itu jadinya pekerjaan kita tuh jadi tertunda dan tidak terkerjakan. Terus juga deadline-nya pun udah terlewatkan, jadinya ya seperti itu. Oh, dampaknya jadi kita misalnya nih kayak tugasnya itu kan kita bilang masih lama nih, masih lama, ternyata udah mepet gitu kan. Nah, jadi kita tuh kadang terburu-buru mungkin, terus jadi kayak mungkin bisa nggak selesai bahkan gitu kan. Kadang selesai pun tapi kayak yang asal-asalan karena waktunya udah mulai mepet gitu ya kan, menurut kakak gitu. Oke. Nah, lalu menurut kakak nih ada nggak solusi yang tepat gitu untuk cara kita memanajemen waktunya gitu? Siapa yang mau memberi tanggapan? Mungkin menurut kakak, oke boleh. Solusinya bisa kita tuh buat jadwal seperti misalnya jam segini itu kita ngerjain tugas ini. Terus juga kita bisa memprioritaskan tugas yang banyak Dekat. itu aja. Oh, jadi yang pertama itu kita buat ini ya, jadwal harian. Kayak misalnya tuh, kita mau ngapain di antara jam 7 sampai jam 9. Misalnya kita mau ngerjain PR Bahasa Indonesia gitu kan. Nah, terus nanti setelahnya istirahat mungkin setengah jam gitu kan. Nanti lanjut lagi di situ. Oke, berarti buat jadwal harian. Nah, terus mungkin solusi yang lain, mungkin kalian kalau lagi bermain-main, lagi mengerjain tugas itu jangan dekatkan HP dengan kalian. Jadi kadang itu kita suka terdistrak ya teman-teman. Misalnya ada chat tiba-tiba tuh kan, lalu kita langsung tuh bales. Padahal kita masih ngerjain tugas gitu kan. Kadang itu kita keenakan bales chat teman atau siapa gitu kan. Nah, jadi yang penting itu ya mungkin solusinya seperti kakak tadi buat jadwal. Lalu kalau misalnya lagi buat tugas itu jangan deket-deket lah sama HP, soalnya itu mengganggu banget ya teman-teman. Ya. Lalu setelah kita selesai ini, mungkin kita ada game ya, satu lagi teman-teman, seperti game pendudukan komitmen. Ya dong teman-teman nggak kakak. Jadi gamenya kelipatan dua aja deh, kelipatan dua. Gimana Kak? Ini teman-teman, misalnya lah, ini kan dari ini satu nih, satu. Abang ini nggak boleh bilang dua, tapi abang nggak tepuk tangan. Ini kan peneguhan komitmen. Jadi misalnya abang ini setelah ngikutin ini tuh abang mau apa? Misalnya kayak saya janji saya nggak akan menunda tugas, misalnya gitu. Saya akan lebih disiplin mengatur waktu saya akan lebih menghargai waktu saya. Mungkin gitu satu kalimat aja mungkin ya bang. Bisa. Nanti kan 2, 3, yang ini 4 itu bilang gitu. Saya gini berjanji apalah dengan cara manajemen waktu ini gitu. Oke teman-teman. Acak. Siapa aja bisa kena gitu. Nanti ya tergantung saya. Oke. Satu. Oh salah. Gini deh. Jadi kamu bilang Tahu apa nanti kayak mau kan lah kita di kakak ini kan janji nggak kau biar keseringan Iya. tahu apa itu biar nggak melakukan keseringan gitu. Iya. Tapi nggak sih? Nggak tahu jawabannya. jadi mungkin ada yang belum paham gamenya? Udah. Oke. Saya berjanji untuk tidak tidur malam lagi. Oke. Saya bisa tidak menunda-nunda. 5. Saya berjanji bakal mengerjakan tugas tepat waktu. 7 ya. 7. Nah, saya enggak ya. Saya kan PK. Oke. Mungkin bisa diulang ya teman-teman karena kayak nggak semangat gitu, kurang-kurang. Salah. Tuh. Saya semoga tidak telat masuk kuliah. Saya Semoga saya bisa memperbaiki tidur. Semoga saya tidak keseringan bermain game. Oke,
kalian merefleksikan diri. Jadi setelah kita membahas topik manajemen waktu ini, apa sih yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, apa yang akan kalian bersikap seperti apa, bertindak seperti apa, dan bertanggung jawab seperti apa. Nah, mungkin yang bersikap, siapa yang mau memberi tanggapan? Yang berpikir dulu ya, berpikir. Jadi setelah topik ini apa yang mungkin kalian pikirkan, boleh teman-teman? Kak ini. Mungkin setelah ini saya akan membuat jadwal saya yang baru lagi. Jadi semua akan tersusun dengan rapi, dari mulai jam bangun saya, jadwal kuliah saya, jam mengerjakan tugas saya, dan jam tidur saya. Oke, baik. Nah, kalau yang merasa nih, siapa yang mau? Gimana perasaan kalian setelah mengikuti topik manajemen waktu ini gitu? Adakah yang ingin memberi tanggapan? Oh, boleh kakak. Mungkin dari saya bisa menambah wawasan agar saya tidak keseringan bermain game ataupun tidur terlalu larut malam, dan saya akan mengatur waktu. Oke, terima kasih kakak. Nah, setelahnya itu tadi udah berpikir, merasa, bertindak. Lalu tindakan apa nih yang selanjutnya akan teman-teman lakukan gitu? Nah, saya mau dong satu orang memberi tanggapan. Oh, boleh kakak. Mungkin tindakan yang saya lakukan mungkin dari cara kakak tadi ya, saya kayak seperti buat jadwal biar nggak menunda waktu lagi. Oh, membuat jadwal ya. Kamu akan membuat tindakan saat ini, membuat jadwal. Oke, terima kasih. Nah, lalu yang ada dua lagi yang terakhir. Kalian akan bersikap apa sih setelah melakukan topik manajemen waktu ini? Siapa yang ingin memberi tanggapan? Mungkin teman-teman. Sikap apa yang akan kalian lakukan setelah kalian membahas topik manajemen waktu ini gitu. Dia seperti ini sih, mirip-mirip juga sama bertindak tadi. Jadi kayak bersikap. Oh, boleh. Mungkin setelah ini saya akan bersikap komitmen dengan diri saya sendiri, dan lebih ke komitmen sih. Saya tidak berani janji juga. Janji itu pasti karena kita hilaf, kita ingkarin. Oke. Berkomitmen jadinya ya. Oke. Yang terakhir nih, bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab apa sih yang bakalan kalian emban setelah kalian melakukan bimbingan kelompok topik tema manajemen waktu ini? Boleh teman-teman? Oh, boleh ya bang. Saya akan bertanggung jawab atas waktu itu, waktu yang sudah saya susun akan saya lakukan dan saya lakukan. Oke, baik. Terima kasih ya bang. Yang terakhir nih, apa sih kesan-pesan kalian gitu selama mengikuti? Kok gitu bang? Kenapa bang? Kok tarik nafas? Oh, terharu. Pesan-kesannya terharu setelah mengikuti bimbingan kelompok. Karena kan sebelumnya kalian belum pernah nih. Apa sih yang pesan atau yang terkesan dalam diri kalian gitu? Siapa yang ingin memberi tanggapan? Mungkin. Oke. Kesan dan pesan saya selama mengikuti ini, ya pesannya bagus, karena saya di sini bisa menambah wawasan yang baru. Jadi saya tahu bagaimana tuh cara manajemen waktu, dan pesannya mungkin untuk teman-teman supaya kita bisa memperbaiki waktu kita agar lebih baik lagi, karena orang disiplin itu orang yang paling cari di lapangan pekerjaan maupun dimanapun. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Mungkin abang ini boleh, sepertinya tadi dia bilang terharu. Boleh dong abang ini keluarkan pesan dan kesan apa sih yang abang rasakan gitu? Pesan-pesannya luar biasa ya. Luar biasa
selalu berdoa dan semoga saya bisa mendisiplinkan diri sendiri dan ya mungkin bisa saja. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk kan kita udah pernah di BKP sekali ini, mungkin ada keinginan untuk BKP lagi atau bagaimana gitu, mungkin bisa ditentukan jamnya nanti. Bisa, boleh kan? Nanti di calling aja jamnya, kapan, di mana, seperti itu ya teman-teman. Nah, berakhir sudah kan kegiatan kita malam hari ini. Nah, tadi kan kita di awal ada doa, nah di akhir juga ada doa pastinya. Saya ingin satu orang lah yang ingin berdoa, siapa? Oh, boleh ya Bang. Oke, sebelum menutup program kita hari ini, semoga dilancarkan untuk depannya. Berdoa menurut percaya masing-masing doanya. Ini habis baterainya. Berdoa selesai. Sumpah habis jadi kita rusak. Jadi teman-teman, setelah mengikuti ini, harapan saya teman-teman lebih bisa untuk mengatur waktu, mengelola waktu, lebih bisa produktif untuk menjalankan hari-harinya, seperti bisa menulis jadwal rancangan apa yang kalian akan lakukan hari ini atau besok dan selanjutnya. Saya harapannya sih teman-teman lebih disiplin lagi dan jangan menunda-nunda gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oh, terakhir ya teman-teman, kita ada lagu nih. Lagu itu lagu BKP. Teman-teman, lagunya gini.